Baik, kita mulai untuk materi boiler feed water. Jadi Anda bisa mendapatkan daftar pustaka atau referensi dari beberapa sumber ini ya. Silakan digunakan untuk materi boiler feed water. Dan boiler feed water ini merupakan materi salah satu penyiapan air ya. Setelah kemarin kita membahas mengenai di pertemuan yang lalu membahas mengenai sumber air, sumber penyediaan air, caranya, cara treatmentnya, kemudian eh, dari air cooling tower ya atau cooling water, dan selanjutnya ini adalah air untuk feed water boiler. Jadi kan berbagai macam kemarin ya fungsi air ataupun kegunaan air yang akan bisa kita pakai ya di industri. Nah, salah satunya adalah untuk feed water atau umpan boiler gitu ya. Eh, pada dasarnya karakteristik yang dibutuhkan untuk air umpan boiler itu tidak mengandung pengotor ya. Di sini Anda bisa lihat untuk tingkat kesadahannya itu akan berpengaruh pada kalau ada kesadahan gitu ya di air itu akan berpengaruh akan menimbulkan atau menghasilkan kerak di dalam boiler ya baik di saluran pipa-pipanya itu terutama ya. Nah, itu akan bisa mengurangi efisiensi panas yang dihantarkan ya di dalam pipa boiler gitu kan. Kemudian kalau ada kandungan natrium itu juga akan menyebabkan denting, pitting, dan pembentukan NaOH. Akibatnya bisa pipanya bocor ataupun terbentuk korosi ya. Jadi korosi atau karat ya itu akan lama kelamaan kan akan bisa mengikis material dari eh, boiler gitu. Jadi akan lama-lama akan menipis dan akan bisa bolong nanti. Ya, itu akan mengakibatkan kebocoran. Itu pula untuk klorida sulfat ya sama juga. Kemudian silika itu akan menimbulkan plating out ataupun glazing ya ketika dia menempel atau terdapat pada turbin ya. Jadi dia menempel pada baling-balingnya itu gitu. Nah, itu akan menghasilkan kerak ya silikanya, kemudian akan menyebabkan glazing atau plating out. Nah, ketika menempel pada turbin itu akan mengakibatkan baling-balingnya itu akan menjadi tidak balance. Nah, jadi bisa apa namanya? Bisa lama kelamaan ya bisa merusak gitu ya, merusak karena baling-baling turbin nggak balance, putarannya tidak stabil, nanti bisa rusak. Dan juga bisa mengurangi efisiensi panas yang dihasilkan juga sama. Kemudian ini cara pengolahannya dari air boiler ya. Sama bukan sama yang seperti kita bahas sebelumnya. Jadi misalkan airnya dari air raw water ya dari badan air, maka kita bisa mengolahnya di awal ya melalui filtrasi dan clarification ya dari koagulasi dan flokulasi di situ digabung dengan sedimentasi yang kemarin sudah kita bahas ya di sini. Nah, ini ada misalkan ada air tanah ya, ya itu akan diaerasi dulu supaya untuk menghilangkan bau dan menghilangkan apa kandungan oksigen yang berlebih ya. Nah, ini bisa nanti masuk sebelum ini harusnya bisa kita klarifikasi dan apa namanya filtrasi itu di awal. Nah, seperti ini. Ini clarifier ya, prosesnya klarifikasi tadi ya. Nah, alatnya clarifier. Nah, ini merupakan gabungan dari sedimentasi ya. Karena yang utamanya kan akan memisahkan ya, memisahkan kontaminan. Maka kotoran-kotorannya itu harus kita pisahkan dari air. Nah, dengan cara apa gitu kan ya? Yang pertama bisa natural melalui sedimentasi biasa. Kemudian kalau itu sudah apa yang namanya efisiensi kan
Dia terbatas ya kalau kita pakai proses yang natural ya berdasarkan gravitasi aja. Maka kita bisa gunakan bantuan bahan kimia di sini ya, bisa eh, masuk di proses yang namanya koagulasi dan flokulasi. Jadi koagulasi itu penggumpalan, proses penggumpalannya akibat adanya reaksi kimia antara koagulan ya dan kotorannya ya. Nah, kotoran ini biasanya adalah zat-zat anorganik gitu ya. Zat-zat organik ya, zat-zat organik yang terdapat pada apa namanya air gitu. Jadi nanti bisa menggumpal ya, mengikat. Sini ada nggak ya? Nah ini ya, ini proses koagulasi. Gitu ya. Nah, ini koagulannya Al2 SO4 3 kali ya tawas di sini. Atau Anda bisa juga pakai Fe2 SO4 3 kali. Ini adalah ferro ya, ferrosulfat. Kemudian Anda juga bisa pakai FeSO4. Ini adalah ferri sulfat ya. Atau Anda bisa pakai FeCl 3 kali. Ya, ferri chloride ya. Sorry, ini kebalik ya tadi ya. Ferri sulfat ya, dan ini ferrosulfat. Ini ferri chloride ya. Ferri chloride. Ya, Anda bisa pakai koagulan-koagulan yang di sebelah kiri ini ya untuk mengikat yang sebelah kanan adalah senyawa organik ya yang ada di air gitu. Nah, nanti akan membentuk yang sebelah kanan ini, menggumpal. Nah, itu penggumpalannya lama-lama gumpalan-gumpalan tadi akan menyatu ya. Kemudian karena berat jenisnya itu akan lebih berat daripada air, maka dia akan bisa mengendap. Ya, yaitu proses yang dinamakan dengan flokulasi. Nah, flokulasi, gumpalan-gumpalan tadi bergabung, kemudian mengendap. Nah, itu kan proses sedimentasi. Nah, keseluruhan proses itu bisa berlangsung dalam satu tempat, yaitu clarifier. Jadi di clarifier nanti akan ada scrapernya, ya, scraper. Nah, seperti ini, scraper untuk menyerok ya, menyerok yang ada di ya, endapan-endapan tadi, ya, lumpur tadi. Nyerok, kemudian dia akan dikumpulkan dalam satu kolek sini ya, saluran ya. Ini akan menuju ke sludge drying bed ya. Akan dikeringkan. Kemudian yang kering itu adalah limbah B3. Jadi akan diserahkan ke pihak ketiga untuk bisa mengangkut, membawa, mengolahnya dan transportnya itu nanti diurus oleh pihak ketiga. Nah, kita sampai sini untuk mengolah eh, apa namanya air melalui proses clarifier. Ya, kalau dilihat bentuknya seperti ini. Airnya nanti akan ke saluran yang sini ya, outflow-nya sini. Itu adalah clarifier. Nah, kemudian dari clarifier kita ke sini aja lah ya. Ini sand filter untuk menghilangkan eh, sama ya, mengurangi zat-zat organiknya. Jadi nanti TSS-nya akan banyak berkurang di sini. Nah, kemudian ini hasil dari kedua pengolahan ini bisa langsung ditampung ya di clear well, yang mana ini akan bisa digunakan ya untuk di sini bisa ke atas ya untuk air pendingin. Jadi udah bisa digunakan untuk air pendingin, nggak usah ke proses selanjutnya di sini, gitu kan. Dan untuk fire hydrant, tapi untuk fire hydrant ini biasanya air raw aja sudah bisa gitu ya. Jadi nggak usah melalui proses pengolahan ini. Terlalu bagus nanti spesifikasinya. Atau untuk industrial water di sini ya, air untuk industri, kebutuhan industri. Nah, ini eh, fungsinya gitu kan. Kalau cooling tower, cooling water nanti ke cooling tower, kemudian di sini akan ada siklus gitu kan ya. Nah, proses selanjutnya untuk air boiler itu lanjut ya di sini ke proses penghilangan ion ya, penghilangan ion di sini melalui proses ion exchanger ya. Cuman di sini ada carbon filter dulu ya untuk mengurangi
apa namanya, ya sama ya TSS-nya juga ya. Nah, dan kalau Anda di sini nggak hanya karbon filter aja, Anda bisa pakai mangan filter gitu ya. Jadi ini biasanya berjejer ya, atau berderet ya, sand filter, carbon filter, dan mangan filter gitu ya. Jadi Anda bisa taruh di sini atau taruh di depannya sini ya. Sand filter, carbon filter, dan mangan filter. Bisa ditaruh di sini sebelah kiri dari clear well ataupun bisa di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri tentu hasilnya akan lebih bagus. Nanti airnya yang digunakan untuk cooling water ini dan industrial water. Nah, kalau enggak ya Anda bisa taruh di sini, kemudian lanjut ke proses ion exchange di sini ya. Ion exchange ada dua, cation exchange dan anion exchange. Cation exchange ini untuk menghilangkan, eh, jadi prinsipnya bukan menghilangkan tapi menukar ya, karena exchange gitu kan ya. Jadi menukar ion positif di sini yang mempunyai valensi lebih tinggi ya, ditukar dengan ion kation positif ya yang mempunyai valensi yang lebih rendah. Misalkan Ca ya dan Mg itu kan 2 plus. Nah, itu ditukar dengan apa namanya? H ya, H plus ya, ataupun Na plus gitu ya. Nah, itu bisa. Kemudian anion exchange. Anion exchange tentu untuk yang ion negatif. Misalkan apa? PO4 3 min gitu kan ya. Kemudian ditukar dengan OH min gitu kan. Nah, tuh. Nah, ini proses ion exchange atau kalau pada ini juga bisa disebut dengan proses pelunakan ya, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadahannya tadi. Kesadahan atau bahasa Inggrisnya disebut hardness gitu kan ya. Hardness artinya sulit ya, ataupun keras gitu kan ya. Nah, kalau sulit ini artinya sulit untuk dipakai gitu kan. Dalam artian kalau orang dulu ya mengartikan air ini sulit dipakai untuk mencuci gitu kan. Karena ketika air dengan hardness-nya ini tinggi digunakan untuk mencuci itu akan sulit menghasilkan busa, menghasilkan ya busa. Jadi hardness-nya tinggi, maka harus dilunakkan gitu ya. Nah, ini prosesnya menggunakan proses softening gitu kan ya. Atau alatnya ya softener gitu kan ya. Atau di sini ion exchange ya. Kemudian masuk ke storage di sini ya. Masuk ke storage akan disimpan ya. Nah, air ini akan disimpan ya. Kemudian ini kan berarti sudah air yang bebas mineral atau bebas ion. Maka di sini storage demineralized water ya. Nah, air ini akan masuk ke proses pengolahan internal yang ada di rumah boiler. Jadi kalau boiler itu biasanya berada pada satu tempat tersendiri ya. Jadi di luar pengolahan air. Ya, jadi kalau proses yang di depan ini tadi ini pengolahan air ya di water treatment unitnya. Nah, kemudian kalau yang sudah sampai di aerator ataupun di sini ya, nah ini udah masuk ke rumah boiler atau internal proses nanti. Nah, di sini contohnya ini kan internal treatment di sini sudah masuk ke rumah boiler. Artinya dalam rumah boiler itu bisa terdapat beberapa alat ya, selain boiler itu sendiri ya. Terutama di sini adalah ada aerator, kemudian ada kondensat, polyser di sini juga ya. Terutama di aerator ini dan pompa injek ya nanti ya ada di sini untuk menginjekkan chemical-chemical yang berguna untuk mentreatment air sebelum masuk ke boiler. Ya, ini ada bahan kimia di sini kan. Nah, chemicalnya apa saja nanti akan kita lihat dan fungsinya juga macam-macam. Itu ya, masuk ke sebelum masuk ke boiler. Masuk ke boiler, airnya sudah demineralize. Terutama untuk mencegah terbentuknya kerak korosi ya. Makanya air yang ada di boiler ini, air yang digunakan untuk di boiler ini ya harus di apa namanya siklus ya, karena airnya sudah melalui treatment sejauh itu gitu kan ya. Jadi eh, mahal untuk
kalau kita mentreatment ulang dari awal. Kalau ini langsung dibuang ya mahal nanti. Jadi akan lebih efisien ya dan mengurangi cost juga nanti ketika air yang digunakan untuk boiler ini ya bisa di recycle gitu. Dan juga cooling tower juga gitu kan. Cooling tower ini di recycle juga. Jadi cooling tower aja di recycle apalagi air untuk boiler gitu kan. Nah, di sini ada contoh eh, turbinnya di sini ya. Nah, ini akan membentuk siklus nanti. Nah, itu untuk pengolahan airnya ya. Eh, ini penjelasannya di sini Anda bisa nanti baca di materi ya. Di sini ada softening tadi yang sudah dijelaskan, kemudian demineralizer untuk menukar ya ion-ion positif yang berlebih dan negatif ya menggunakan ion yang lebih rendah valensinya. Kemudian gas treatment untuk mengurangi gas-gas ya, oksigen dan lain-lain ini akan kita lepas supaya tidak masuk ikut masuk ke boiler. Jadi oksigen ya terutama ini yang akan bisa mengakibatkan korosi dan bisa kebakar juga nanti kan kalau ada oksigennya. Jadi kita pisahkan dari air yang masuk ke boiler. Ini ada beberapa angka untuk tekanan boiler di sini ya. Sebelah sini kemudian ini persyaratan dari kemurnian airnya ya. Dari total padatannya berarti kan TSS-nya ya di sini ya. TSS kemudian alkalinitas ya. Total padatan tesus. Oh ini TSS ya. Ini TSS. Kalau ini total solid ya. TS ya. Alkalinitas kemudian ini TSS dan ini adalah silikanya. Jadi persyaratannya semakin tinggi tekanan di boiler gitu kan ya, maka kemurnian airnya juga harus makin bagus gitu ya. Korosi, kemudian oh ini untuk cooling tower ya, tapi tadi udah kita bahas ya korosi kerak lumut ini akan sangat eh, dihindari ya. Dihindari. Ini proses-proses tadi yang di air treatment dari air mentah tadi ya, dari raw water. Kemudian ini udah kita bahas tadi ya. Hmm, Pengelolaan eksternal ini secara keseluruhan ya, artinya air raw waternya secara eksternal kalau di sini ini bisa masuk ke screening dulu ya. Screening ini berarti ada bar screen seperti itu ya, supaya apa kontaminan-kontaminan yang kelihatan mata ya, yang besar-besar seperti apa plastik misalkan ya ada kresek, kemudian ada ranting-ranting, ada daun, ada ya yang gede-gede lah barangnya itu bisa tersaring terlebih dahulu nggak ikut masuk ke eh, apa instalasi pengolahan gitu kan. Nah, air yang di sini sebenarnya udah bisa digunakan untuk tadi ya fire hydrant, cooling fire gini ya. Ini. Tapi ini bisa juga Anda gunakan ya cooling fire dari sini juga bisa ya, dari sini juga nanti bisa. Cuman ya kan apa namanya terlalu bagus nanti kalau over ya, over qualified. Jadi sini aja udah bisa. Biasanya ini akan ditampung di kolam gitu ya. Setelah melalui ini screening tadi akan ditampung di kolam, kolam ekualisasi ataupun kolam sedimentasi awal gitu kan ya. Dari kolam itu bisa diambil air untuk cooling fire tadi. Itu. Kemudian di sini masuk ke proses ya klarifikasi tadi ya, ada koagulasi, flokulasi dan sedimentasi. Jadi bisa seperti ini atau kalau mau urut ya berarti dari screening ini masuk ke ekualisasi yang tujuannya secara garis besar ada dua ya. Tujuan ekualisasi itu pertama supaya dia mengatur debitnya ya yang masuk debit air yang masuk ke instalasi pengolahan. Jadi instalasi pengolahan kan punya kapasitas tidak bisa apa namanya tidak bisa berlebih dan kalau bisa nggak kurang juga gitu kan ya. Nah, jadi punya kapasitas tertentu, maka air yang masuk itu juga harus dikontrol gitu kan. Secara debitnya, secara kuantitasnya. Jadi ditampung dulu di bak ekualisasi. Karena air
raw waternya itu kan tidak menentu ya fluktuasi. Misalkan raw waternya itu dari sungai misalkan. Nah, air sungai itu kan kalau musim hujan tinggi gitu kan ya. Debitnya kalau di musim panas atau kering itu yang berarti asat gitu, sedikit. Maka itu akan terjadi fluktuasi. Nah, itu fungsinya bak ekualisasi yang menampung itu dulu supaya debit air yang masuk ke instalasi itu dia tidak fluktuatif ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah ya mengatur supaya homogen gitu ya. Homogen artinya tidak terlalu berbeda ya secara quality air yang masuk ke instalasi dan juga pengendapan awal ya juga bisa itu pengendapan karena untuk memisahkan kotoran-kotoran ya itu bisa langsung dipisahkan ya secara natural dulu di ekualisasi ataupun sedimentasi awal gitu sebelum masuk ke instalasi ya. Instalasi masuk ke clarifier tadi ya, bisa langsung ataupun ya sendiri-sendiri juga bisa. Sedimentasi sendiri, koagulasi sendiri, dan flokulasi sendiri. Itu bisa. Cuman nanti ya tetap kalau setelah koagulasi dan flokulasi ya harus ada pengendapan gitu kan ya. Harus ada proses pengendapan. Maka ya lebih efektif gitu ya pakai clarifier langsung sih ya. Kemudian masuk ke filtrasi ini berarti yang dimaksud adalah filtrasi dari sand filter itu tadi ya, sand filter, kemudian carbon filter dan mangan filter gitu. Ya. Nah, ini mangan nih zeolit ya, ini bisa tuh. Itu terutama untuk mengurangi kandungan padatan-padatan terlarut ya. Sorry, padatan tersuspensi gitu. Jadi kalau padatan terlarut itu kan ion ya, ion-ion anorganik itu hanya bisa dihilangkan atau dikurangi kadarnya itu melalui proses ion exchange ataupun softening tadi gitu ya. Jadi kalau yang proses lain itu ya menghilangkan TSS-nya aja, menurunkan TSS. Nah, ini adalah proses air secara keseluruhan gitu ya. Nah, ini bedanya air limbah dengan air ini ya, itu berbeda. Kalau air ini dia melalui proses ini, kalau air limbah dia harus ada proses eh, biologisnya ya, proses penghilangan atau penurunan COD POD melalui proses biologi, ya, aerasi ataupun non aerasi, anaerasi, ya, anaerob, aerob dan anaerob gitu. Nah, kalau ini nggak perlu karena air yang digunakan ya air sungai ini tadi yang mana ya dengan asumsi air sungainya ini kan tidak apa banyak kontaminannya air limbah gitu kan. Air limbah itu kan akan dibuang ke badan air juga ya, misalkan sungai. Nah, itu kan sudah melalui proses. Jadi COD POD-nya lebih terkontrol di situ gitu kan. Jadi Anda bisa pakai proses ini. Tapi bisa juga dalam satu water treatment itu sama ya air limbah yang dimasukkan ya, dan air sungai juga. Ya. Maka itu ya akan dibutuhkan apa namanya ya proses tadi biologis tadi masuk. Nah, proses biologi masuk ya di antara A dan B ini ya. Antara A dan B setelah clarifier ini bisa masuk ke proses biologi aerob ya ataupun anaerob. Nah, kalau ada kandungan nitrogen ataupun amonia yang tinggi Anda bisa pakai anoksik juga gitu kan. Nah, itu kemudian baru nanti masuk ke sand filter, mangan filter dan carbon filter gitu kan. Dan proses advance. Nah, proses advance ini dibutuhkan untuk tergantung fungsinya apa gitu kan ya. Kalau fungsinya untuk air pendingin berarti kan nggak usah gitu. Kalau air boiler ya tadi prosesnya sudah kita bahas. Kalau untuk proses air minum ya itu nanti kan beda lagi gitu kan ya. Pasti akan butuh sterilisasi gitu kan ya. Jadi itu proses-prosesnya. Itu ya. Kita lanjutkan. Ini tadi udah ya prosesnya. Mungkin kita bahas sedikit di sini ya untuk yang di boiler. Jadi ini package boiler dia masuk boiler ya.
airnya akan dididihkan gitu kan ya, dididihkan kemudian steamnya tekanan dan suhu tinggi ini akan digunakan untuk memutar turbin gitu kan ya, putar turbin yang dikoppelkan dengan generator yang menghasilkan listrik gitu kan. Nah, kemudian eh, kenapa ini ada WHRU ya, Waste Heat Recovery Unit ya. Nah, kalau nggak salah itu ya. Coba nanti dicek lagi. Tapi intinya ya ini akan recovery panas ya, recovery panas yang masih terkandung pada eh, steam ya. Pada steam yang sudah dimanfaatkan untuk memutar turbin. Jadi steam tekanan rendah dan suhunya rendah, cuman ya nggak serendah itu, jadi masih bisa dimanfaatkan panasnya. Tuh. Nah, ini turbin ya. Nah, ini nanti ada bahasan tersendiri mengenai turbin. Nah, ini eh, dari clarifier itu bisa bulat tadi atau kotak seperti ini ya. Nah, cuman yang umum ya yang bulat tadi gitu kan. Karena lebih mudah untuk scrapingnya nanti ya, untuk mengumpulkan sludge-sludge yang terbentuk itu lebih mudah. Tuh, ini aerasi ya prosesnya untuk mengkontakkan ya air dengan udara supaya gas-gasnya bisa terpisah, terlepas ya. Dan bau ini biasanya baunya juga akan terpisah. Kemudian ini koagulasi, flokkulasi, dan sedimentasi atau clarifier tadi sama juga. Kalau Anda mau lihat prosesnya lebih ini ya bisa lewat video-video di YouTube itu banyak sekali. Atau ini linknya sudah saya sertakan juga. Nah, ini tadi prosesnya seperti apa gitu kan ya. Ini udah, kemudian ini clarifier juga sama. Nah, ini sand filter tadi ya, sand filter eh, dan bisa carbon filter dan mangan filter. Cuma ini kita bahas yang sand filter gitu ya. Sand filter ini untuk memisahkan padatan tersuspensi, jadi TSS-nya akan turun juga gitu kan ya. Jadi yang masih tersisa gitu kan ya, yang tidak eh, tersaring ataupun tidak terproses di proses koagulasi, flokkulasi dan sedimentasi ini kan juga masih harus kita pisahkan gitu kan ya. Jadi kita buat tumpukan ya layer-layer pasir di sini ya. Dari yang paling atas ya semakin ke bawah ini semakin besar ya diameternya. Anda bisa lihat ini. Yang paling halus yang atas ini kan. Hingga nanti ketika air yang masuk itu kan turun ke sini ya, padatan tersuspensinya bisa tersaring di sini, terfilter di sini. Nah, proses sand filter ini bisa secara gravity ya, natural, ataupun Anda bisa pakai tekanan juga, gitu ya. Cuman yang lebih ini kan berarti yang gravity aja gitu kan ya, yang lebih apa tidak memerlukan cost ya yang gravity. Nah, kalau yang gravity ini ada untuk prosesnya lama kelamaan kan ini akan kotoran akan menumpuk di sini semua gitu. Nah, maka ini akan jenuh nanti lama-lama. Maka kalau udah jenuh ya harus dibersihkan gitu ya. Caranya gimana? Kita pakai backwash ya, proses backwash. Artinya kita semprotkan air ya, backwash dari bawah ke atas ya, kebalikannya. Tadi kan proses naturalnya kan dari atas ke bawah. Untuk membersihkan atau menghilangkan kotoran yang padatan yang sudah tersaring ini ya kita harus backwash, kita semprotkan air dengan tekanan yang lebih tinggi ya sehingga bisa menembus pori ini dan nanti akan kotorannya akan keluar gitu kan ya. Nah, lewat atas gitu kan, lewat atas nanti akan dibuang gitu kan ya. Itu juga masuk ke proses sludge drying bed tadi gitu kan. Jadi semua ujungnya padatan tersuspensi ataupun kotoran kontaminannya ya itu akan masuk ke sludge drying bed baik dari proses clarifier gitu kan, proses sedimentasi dan proses biologi juga ya, proses aerob anaerob itu juga masuk ke sludge drying bed untuk sludge-nya padatannya
Kemudian di sand filter ini juga sama gitu. Kemudian nanti akan dikeringkan di sludge drying bed. Nah, masuk kemudian tadi ketika kotorannya ini tertahan di sini ya, maka ini akan lebih apa namanya lebih mudah untuk terlepas karena yang paling kecil ini kan yang atas ya, yang paling kecil yang atas sehingga akan lebih banyak yang tertahan di sini. Nah, tetap di sini ketika dibersihkan dia akan lebih mudah untuk keluar dibanding ketika Anda misalkan taruh yang diameter kecil ini di bawah gitu. Nah, kalau taruh di bawah kotornya akan banyak yang tertahan di sini. Ketika di backwash nanti ini harus memerlukan driving force untuk menembus layer-layer ini lagi gitu kan yang di atasnya. Maka yang paling kecil nih yang ditaruh di sini aja. Nah, ini kalau dari luar seperti ini ya, tabung untuk sand filter ini. Ini sudah dilengkapi untuk mengatur tekanan dan panelnya di sini. Itu kemudian ini untuk pertukaran ion, kation dan anion secara mekanismenya seperti ini ya. Tadi udah jelaskan untuk prosesnya seperti apa. Intinya menukarkan ion yang lebih tinggi ya valensinya dengan yang lebih rendah ya. Misalkan tadi apa ini Ca ya. Ini Ca kan 2 plus ya. Ca 2 plus pada pada kotoran ataupun ion anorganik terlarut gitu kan. Ini akan ditukar dengan resinnya di sini. Akan ditukar dengan H plus di sini ya, yang dibawa oleh resin. Gitu kan. Nah, ini solid ya, resin. Nah, kemudian Ca-nya akan terlepas, akan berikatan dengan resinnya. Sementara H-nya, H plus di sini, lepas dan berikatan dengan Cl. Maka yang dibentuk di sini adalah Ca resin dan plus 2HCl. Nah, 2HCl ini akan keluar lewat bawah sini, sementara resin itu akan di sini ya. Lama-kelamaan tentu akan jenuh gitu kan ya. Karena digunakan terus untuk menukar ini, maka akan jenuh. Artinya ya terbentuk ikatan resin dengan Ca semua gitu kan ya. Begitu pula dengan anion di sini. Anion OH- ya yang dibawa oleh resin ditukar dengan SO4 2- di sini. Jadi air resin 2SO4 plus 2NaOH. Jadi ketika udah jenuh, ini harus dilakukan regenerasi menggunakan larutan asam atau basa. Ya, kalau akation ya dia pakai asam, kalau anion ya dia pakai basa seperti itu. Ya. Nah, ketika jenuh dia ditukar lagi di mana? Ya di kolom regenerasi gitu. Ya, di kolom regenerasi dia akan ditukar lagi. Jadi secara prinsipnya kita nggak bisa menghilangkan, hanya menukar aja gitu kan. Nah, ketika udah ditukar ya tentu itu akan jenuh nanti ya lama-kelamaan. Akan jadi limbah lagi, ya limbah B3 nanti yang akan diproses oleh pihak ketiga. Oke, seperti itu untuk air boiler pengolahannya sampai anion di situ ya. Kemudian masuk ke pengolahan internal ya, pengolahan internal termasuk pada deaerasi tadi dan penambahan-penambahan chemical gitu kan. Tujuannya apa? Penambahan chemical tadi itu chemical tadi akan bereaksi dengan impurities atau kontaminan sehingga eh, kontaminannya itu tidak menimbulkan gangguan di boiler gitu ya. Contoh oksigen di sini, oksigen yang masih terdapat pada air itu bisa diikat dengan hidrazin ataupun sodium sulfit di sini. Sehingga ketika di air dia nggak di dalam boiler ya, dia masih masih ada, cuman dia lebih stabil karena sudah diikat oleh sodium sulfit dan hidrazin gitu. Itu. Dan untuk sifat lumpur yang bisa melekat pada logam ini bisa dihilangkan juga dengan penambahan bahan organik ya yang termasuk pada tanin, lignin ataupun alginat. Jadi tujuannya terutama untuk tadi ya kontaminannya supaya nggak menimbulkan gangguan di dalam boiler. Ya, reaksi dengan kesadahan gitu kan. Kemudian menjadikan zat tersuspensi menjadi satu massa yang tidak melekat ya. Jadi kalau melekat dia akan menimbulkan kerak gitu kan, menghasilkan kerak. Kemudian menyediakan pelindungan antifoam dan menghilangkan oksigen. Ini beberapa contoh
chemicalnya dan macamnya di sini ya, untuk apa fungsinya gitu kan. Misalkan di sini yang atas untuk pengatur alkalinitas dan pH gitu kan ya. Jadi pH yang masuk ke boiler itu eh, jangan sampai asam gitu kan. Kalau asam tentu itu akan lebih berisiko untuk korosi, lebih berisiko untuk korosi. Maka kita harus set pH-nya itu di lebih baik sedikit basah ya, lebih baik sedikit basah. Jadi yang paling baik berarti kan netral gitu kan ya. Supaya di dalam boiler dia bisa netral gitu kan. Maka kita set pH-nya ya sedikit basah ketika air itu masuk ke boiler. Maka ini bisa ditambahkan apa di sini ya? Ada sodium hidroksida, berarti kan NaOH gitu kan ya. Ada sodium karbonat, Na2CO3, ya, sodium fosfat, sodium polifosfat dan fosforik acid gitu. Nah, kalau ini acid ini tentu untuk mengatur ini ya pH ini dan alkalinitas juga. Nah, ini berarti bisa kita pakai gitu kan ya. Sedikit basah, sedikit basah sehingga air yang masuk ke boiler nanti bisa netral gitu. Yang kedua ada scale inhibitor atau pencegah scale ya, scaling gitu kan ya, atau kerak gitu kan ya. Ya, ini kita bisa pakai NaOH juga ya. Jadi ini multifungsi ya NaOH ini. Maka kita sangat sering dalam penggunaannya menambahkan NaOH pada air yang akan masuk ke boiler. Kemudian ketiga ada sludge dispersan ya, supaya tidak membentuk sludge-nya itu bisa terdisperse dan tidak menempel pada logam-logam dinding boiler gitu ya, ataupun di pemipaan. Kemudian yang ketiga ini pakai oksigen, keempat ya, pakai oksigen scavenger. Nah, ini bisa mengikat oksigen supaya dia tidak menimbulkan apa, tidak berisiko untuk kerak gitu kan ya. Nah, tidak berisiko untuk kerak, sorry kok kerak apa, korosi ya. Jadi karat itu kan ada pemicunya oksigen juga gitu kan. Oksidasi ya, eh, pada logam itu kan karat ya atau korosi. Kemudian, nah ini chemicalnya Anda bisa pakai sodium sulfit, hidrazin, ya, sakalit, tanin, amin, polifenol. Cuman amin ini dia kan berbahaya ya, toksik, jadi lebih baik dihindari. Dan amonia ini juga gitu ini ya. Nah, korosi, inhibitor ini ya, dan anti-foaming agent ya. Biasanya Anda bisa pakai surfaktan ya. Ya, ini beberapa chemical yang bisa kita injekkan. Jadi biasanya dalam dalam chemical yang diinjekkan itu sudah dalam satu formula. Jadi bisa mengandung beberapa bahan kimia ini gitu ya. Nah, kita tinggal pakai aja gitu ya. Jadi kita biasanya sebutnya obat boiler gitu ya. Kalau di industri ya kita sebutnya obat boiler. Jadi Anda sudah merupakan gabungan dari beberapa chemical ini. Jadi tinggal diinjekkan aja itu satu chemical itu, satu obat itu ya, satu obat. Bisa mengandung ini semua sehingga kita bisa mencegah beberapa masalah di sini. Nah, ini masalah yang ditimbulkan akibat adanya kontaminan-kontaminan tadi ya. Yang pertama scaling, ya, kemudian korosi dan carry over. Nah, scaling itu adalah kerak gitu ya, pembentukan kerak di dalam boiler, dinding boiler ataupun di pipa-pipanya juga bisa. Nah, ini diakibatkan dari apa gitu kan ya? Kerak ya, hardness ya, terutama di sini hardness ataupun silika ya. Maka kita pakai ion exchange tadi dan pakai obat tadi supaya mencegah scaling di sini. Nah, kalau kalau terbentuk kerak gitu kan ya, nah itu akan menempel ya pada dinding ataupun pipa ya, tentu akan mengurangi efisiensi dari perpindahan panas yang terjadi di boiler gitu kan ya. Lama kelamaan dia akan menutup tuh pipanya, misalkan kerak tuh ya, dinding-dinding pipa kerak nempel, lama kelamaan nempel, lapisannya kan semakin tebal gitu kan ya. Semakin tebal sehingga pipanya ya tinggal kecil gitu kan ya, lubangnya tinggal kecil, jadi bisa jadi nanti akan
Kalau lama-kelamaan tidak eh, tidak dibersihkan ya tentu akan menghambat ya. Jadi bisa menyumbat gitu bahkan ya kerak itu dari pipa tadi. Maka harus kita hilangkan tuh. Kemudian korosi ya, korosi berarti terjadi oksidasi di logam gitu ya. Tentu itu akan bisa mengikis ya lapisan material logamnya di dinding boiler dan pipa juga ya. Sehingga lama-kelamaan ya bisa bolong gitu kan ya. Bisa berlubang, ya, pipa bocor dan lain-lain. Maka kita harus hilangkan ya pemicu-pemicu korosi yaitu suasana asam gitu kan ya dan oksigen gitu. Karena pada suasana asam, oksigen dan kondisi yang lebih panas gitu ya, korosi akan lebih berisiko untuk terjadi. Yang ketiga adalah carry over di sini. Carry over ini artinya apa? Nanti akan kita bahas ya. Carry over artinya membawa berlebih. Nah, apa yang berlebih gitu? Nanti kita lihat ada pembahasannya. Ini tadi contoh dari penyumbatan ya pipa akibat silika di sini ya. Yang putih ini silika ya. Scaling ya, scaling kerak gitu ya. Kemudian yang ini apa ini? Iron ya, iron. Tuh, ini ada beberapa apa analisis apakah eh, di dalam boiler dengan tekanan sekian, nah itu kandungan kandungan apanya ini ion-ionnya di sini ya itu berapa yang eh, bisa ditoleransi gitu. Kemudian nih untuk pipa apa korosi ya, ini terjadinya korosi ya. Jadi korosi dalam pipa ini reaksinya gitu kan ya. Reaksi korosi pada anoda dan katoda. Jadi Fe ini akan apa oksidasi di sini ya, teroksidasi kemudian eh, di katoda ini akan terbentuk eh, apanya? Karat karatnya tadi korosinya. Ya. FeOH2. Nah, FeO2 nama kelamaan kalau terkena oksigen dan air ya bersinggungan dengan dua ini dia akan menghasilkan very hydroxide. Nah, ini adalah keraknya. Bukan kerak apa, korosinya, karatnya ya. Maka kita harus cegah nih kan, O2-nya kita hilangkan dan kondisi airnya ini ya kita bersihkan dari kontaminan dan suhunya juga ya. Suhu berpengaruh, tapi nggak bisa kita cegah kan kalau suhu boiler harus tinggi ya. Kemudian korosi akibat dissolve oksigen, ini tadi oksigen, kemudian pengendapan produk korosi dan konsentrasi alkali yang tidak terkontrol gitu. Ini di dalam boiler seperti ini ya, pipa-pipanya ini lama-kelamaan ya akan terjadi korosi seperti ini. Nah, ini gambarannya korosi ya. Sini anoda dan katodanya, kemudian di sini akan terjadi karat ya. Nah, yang carry over ini tadi dia akan terbawanya senyawa terlarut ke bagian uap ya akibat priming dan foaming. Senyawa terlarut itu kan berarti TDS ya, dissolved solid ya, bawa ke bagian uap sehingga dia bisa masuk ke sini, masuk ke saluran pipa di sini. Nah, ini yang masih mengandung TDS tinggi ya, ini akan bisa terbawa oleh foam ya, akan bisa terbawa oleh foam ataupun buih-buih air sehingga bisa masuk ke sini. Nah, ini yang bahaya gitu kan. Kalau ion-ion terlarutnya tadi bisa masuk ke sini, ya ini akan mengakibatkan ya sama ya kerak ataupun karat di dalam pemipaan boiler ini ya dalam pipa ini. Sehingga kita harus mencegah priming dan foaming supaya tidak terjadi carry over. Artinya carry over berarti padatan terlarut yang terbawa oleh air. Ya, air yang tadinya apa namanya ini tadinya cair gitu ya, dididihkan ya.
jadi bentuk steam. Nah, karena steamnya itu belum terbentuk secara ideal ya, gitu kan, masih eh, mengandung air, gitu kan ya, sistem yang membawa air, dia akan padatan terlarutnya akan terikut, gitu. Nah, itu yang artinya tadi priming di sini ya. Jadi evaporasi hebat yang tidak normal akibat kenaikan beban panas dengan cepat. Maka tetesan air dari boiler dan busa di boiler ditransfer ke steam line. Jadi airnya ikut masuk gitu ya. Airnya tadi membawa membawa padatan terlarut atau ion-ion anorganik yang mengakibatkan ini tadi ya korosi dan scaling di dalam steam line di sini. Kemudian foaming juga sama bentuk busa gitu kan ya. Busanya itu akibat apa? Akibat masih terbawanya lemak ataupun minyak di sini. Ya, terbentuk busa ini bisa ke atas gitu kan, ya, bisa mengangkat, kemudian airnya ikut masuk ke sini gitu kan, air yang membawa padatan terlarut tadi. Maka dua dua ini harus kita hindari priming dan foaming tadi supaya tidak terjadi carry over. Caranya ya dengan apa? Ya ini jangan sampai terikut ya, lemak dan minyak ini jangan sampai terikut. Kemudian apa namanya TDS-nya di air itu ya kita hilangkan gitu kan ya. Jadi mengurangi risiko akibat carry over. Ya, jadi seperti itu untuk pemrosesan air di boiler feed water. Ya, kita lanjutkan ke konfigurasi boiler.